Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Putra Pratama, BP 18154-2006 dari kelas E2 Ilmu Ekonomi Kampus 2 Payakumbuh Universitas Andalas. Analisis faktor ialah suatu teknis analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian. Analisis faktor bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling unggul atau paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Hasil analisis faktor dapat juga digunakan untuk membedakan komponen atas variabel prioritas berdasarkan perangkingan yang ada. Asumsi atau persyaratan dalam analisis faktor. Yang pertama itu data masing-masing variabel yang diteliti berdasarkan KMOSA lebih besar dari 0,50 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga itu ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-Emax correlation antar variabel lebih besar dari 0,50. Pertama, kita buka data di XLSS. Ini adalah jumlah data. Saya itu ada data harga sablon, data kuantitas input, data desain, data proses produksi, data kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, data view, kemudian masukkan data harga sablon ke kolom X1, data kuantitas input ke kolom X2, data desain ke kolom X3, data proses produksi ke kolom X4, dan data kebutuhan pelanggan ke kolom X5. Selanjutnya, pindahkan data kita yang telah disimpan di XLS. Lalu ambil data view dan analyze, dimension reduction, dan faktor. Lalu masukkan semua variabel ke kotak variables, lalu klik deskriptif. Muncul kotak dialog faktor analisis deskriptif, kemudian berikan tanda centang pada initial solution KMO and butterlet test of sphericity dan anti-Emax, lalu klik continue. Klik extraction, berikan tanda centang pada unrelated vector solution dan scriptplot, lalu continue. Selanjutnya rotation, lalu aktifkan varimark dan beri tanda centang pada rotated solution, lalu klik continue. Scores, lalu aktifkan save as variable, lalu klik continue. Klik OK, maka akan muncul output faktor analisis SPSS seperti yang telah digambarkan ini. Ini adalah hasil dari faktor analisis atau analisis faktor menggunakan SPSS, yaitu pada KMO and Butterlet test. Berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknis analisis faktor ini atau tidak. Caranya dengan melihat nilai KMO MSA. Jika nilai lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai KMO MSA sebesar 0,665 dan nilai Butterlet
test of sphericity atau signifikan 0,00 di bawah 0,05, maka analisis faktor bisa dilanjutkan karena memenuhi syarat pertama. Selanjutnya, anti-image matrix berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak dipakai dalam faktor analisis. Perhatikan anti-image correlation. Pada tabel tersebut terdapat kode huruf A yang artinya tanda untuk measure of sampling accuracy atau MSA. Yang pertama yaitu harga sablon 0,541, yang kedua kualitas input 0,846, yang ketiga desain 0,666, yang keempat proses produksi 0,598, yang kelima itu kebutuhan pelanggan 0,7703. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam analisis faktor adalah nilai MSA lebih besar dari 0,50. Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai MSA untuk semua variabel yang diteliti adalah lebih besar dari 0,50. Maka persyaratan kedua dalam analisis faktor terpenuhi. Yang ketiga itu communalities, menunjukkan variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar dari 0,50. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai extraction untuk semua variabel adalah lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Selanjutnya itu total variance explained, menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 5 variabel, berarti ada 5 komponen yang dianalisis. Ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu initial eigenvalues dan extraction sum of square-need loading. Selanjutnya yaitu square plot, menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan memiliki titik komponen yang dimiliki nilai eigenvalue di atas 1 atau lebih besar dari 1. Dari gambar square plot di atas ada 2 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue di atas 1. Maka dapat diartikan bahwa ada 2 faktor yang dapat terbentuk. Selanjutnya komponen metrik, menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Selanjutnya rotated component metric. Untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok mana, maka dapat ditentukan dengan melihat korelasi terbesar antara variabel dengan faktor komponen yang terbentuk. Yang pertama itu variabel harga sablon. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,053 dan faktor 2 sama dengan 0,969. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar dari faktor 1, maka nilai variabel harga sablon termasuk kelompok faktor 2. Variabel kualitas input. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 dengan 0,908 dan 2 faktor 2 lebih kecil daripada faktor 1, maka variabel kualitas input termasuk kelompok faktor 1. Variabel desain. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan min 0,943 dan faktor 2 min 0,208. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih kecil daripada faktor 1, maka variabel termasuk kelompok faktor 1. Variabel proses produksi. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan min 0,203, variabel 2 min 0,943. Karena nilai korelasi faktor 1 lebih kecil dari faktor 2, maka variabel proses produksi termasuk kelompok faktor 2. Selanjutnya yang terakhir itu variabel kebutuhan pelanggan. Nilai korelasi variabel dengan faktor 1 sama dengan 0,911, faktor 2 0,283. Karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar daripada faktor 2, maka variabel kebutuhan pelanggan termasuk kelompok faktor 1. Komponen transformation metric menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar
0,850 lebih besar dari 0,5 dan komponen 2 nilai korelasinya 0,527 lebih besar dari 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis.